Halo sahabat Jendela Hazana, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah misteri nyata yang hingga kini masih belum terpecahkan. 3 orang penjaga mercusuar di sebuah pulau terpencil di ujung Skotlandia, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pesan terakhir. Yang tersisa hanya keheningan dan tanda tanya besar. Mereka seperti ditelan oleh lautan dan waktu. Apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Flannan? Apakah ini murni bencana alam, peristiwa gaib, atau justru bagian dari konspirasi yang lebih gelap? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, dari kota mana saja sahabat menyaksikan kisah ini? Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang ikut menelusuri tabir misteri bersama kita. Selamat menonton dan bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan mengubah cara kita memandang kesunyian di tengah lautan. Laut Atlantik Utara tidak pernah menjanjikan kelembutan. Bagi pelaut Skotlandia, setiap perjalanan di musim dingin adalah perjanjian tak tertulis dengan alam liar. Dan pada bulan Desember tahun 1900, langit di atas Pulau Flannan menggelap lebih awal, seolah menyembunyikan rahasia yang sudah terlalu lama terkubur. Pulau Flannan atau yang disebut Eilean Mor adalah salah satu dari sekumpulan pulau terpencil di barat laut Skotlandia. Di sana berdiri tegak sebuah mercusuar, menjulang di atas tebing karang yang menjatuhi ombak. Dibangun beberapa tahun sebelumnya, menara cahaya itu menjadi satu-satunya penanda kehidupan di antara deburan laut dan angin yang memekakkan telinga. 3 orang pria diutus untuk menjaga mercusuar itu. Mereka adalah Thomas Marshall, James Duchat, dan Donald MacArthur. Ketiganya berpengalaman, dikenal sebagai pria-pria keras kepala yang mampu bertahan dalam kesepian dan badai. Mereka tiba di pulau itu seperti biasa, untuk menjalankan giliran mereka selama beberapa minggu ke depan. Namun yang tak biasa adalah, mereka tak pernah kembali. Tanggal 15 Desember 19. Malam itu, kapal kargo Arctor tengah melintasi perairan dekat Pulau Flannan. Juru mudi kapal mencatat dalam jurnalnya bahwa tidak ada cahaya dari mercusuar. Sesuatu yang tidak lazim. Cuaca memang buruk, tetapi tidak seburuk itu untuk membuat sinyal lenyap begitu saja. Mereka mengirim sinyal, namun tak ada jawaban. Tidak ada sinar, tidak ada bendera darurat, tidak ada asap, bahkan tidak ada semangat. Keesokan harinya, karena cuaca memburuk, tidak ada kapal yang bisa mendekat. Baru pada tanggal 26 Desember, hampir 2 minggu setelah sinyal terakhir dikirim dari pulau itu, kapal kecil Hesperus dikirim dari daratan utama. Kapten kapal itu, James Harvey, membawa serta asisten penjaga mercusuar, Joseph Moore, untuk menggantikan kru yang seharusnya sudah pulang. Begitu mereka merapat di Eilean Mor, pulau itu tampak diam. Terlalu diam. Tidak ada seorang pun yang menunggu di dermaga batu. Tidak ada tali tambat diturunkan. Tidak ada suara lonceng peringatan atau langkah kaki terburu-buru. Semua seperti membatu. Joseph Moore berjalan menaiki lereng curam menuju bangunan mercusuar. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak kasat mata. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu, terbuka perlahan dengan deritua yang menggema seperti bisikan. Di dalamnya, keheningan menyergap lebih dalam dari angin yang berdesir di luar. Meja makan masih tertata. Sepotong daging asin tampak belum habis, sementara 2 kursi tampak diduduki terakhir kali dengan terburu-buru. Jam di dinding telah berhenti berdetak. Sebuah jas hujan tergantung rapi di gantungan. Hanya satu, padahal ada 3 orang di pulau ini. Panik mulai tumbuh dalam dada Joseph. Ia memeriksa kamar tidur, ruang dapur, ruang mesin. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada darah. Tidak ada benda yang rusak. Seolah mereka menghilang begitu saja, dibawa oleh sesuatu yang tidak meninggalkan bekas. Saat laporan kembali ditulis, investigasi sementara menyimpulkan bahwa 2 jas hujan lainnya hilang, menandakan 2 orang keluar dalam keadaan lengkap. Tapi mengapa yang satu tertinggal? Mengapa seseorang keluar tanpa perlindungan dalam cuaca ekstrim seperti itu? Mereka menelusuri tebing di sisi barat pulau. Di sana, dinding karang yang terjal memperlihatkan tanda-tanda kerusakan besar. Kotak peralatan rusak, pagar besi tertekuk. Sebuah derek kecil untuk mengangkut persediaan terlihat tercabut dari akarnya. Seolah alam mengamuk, tapi tetap saja, tidak ada jejak manusia, tidak ada jasad, tidak ada mayat hanyut, tidak ada pesan terakhir. Penduduk daratan mulai berbisik.
Ada yang mengatakan ketiganya dihantam ombak raksasa ketika berusaha memperbaiki alat di sisi tebing. Ada juga yang percaya mereka digulung oleh makhluk laut, atau bahkan kekuatan tak terlihat yang menghuni pulau itu. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak pernah ditemukan, tidak pernah kembali. Seperti dicabut dari dunia tanpa suara, tanpa jejak, tanpa keadilan. Dan begitulah, misteri ini dimulai. Sebuah kisah nyata yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Pulau Flannan menjadi lebih dari sekadar pulau terpencil. Ia menjadi bisikan malam, menjadi cerita yang dilarang diceritakan saat badai datang. Setelah berita tentang hilangnya 3 penjaga mercusuar tersebar, suasana di daratan utama mulai berubah. Kota pelabuhan kecil di daratan Skotlandia yang sebelumnya tenang kini dipenuhi oleh spekulasi dan rasa takut. Para istri, saudara, dan anak-anak yang ditinggalkan mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Flannan? Beberapa hari setelah Joseph Moore kembali dari Eilean Mor, ia diminta oleh pihak Northern Lichtosebord untuk menuliskan laporan rinci. Dalam dokumen itu, ia menyatakan bahwa meskipun tidak ada tanda kekerasan di dalam mercusuar, aura yang ia rasakan saat pertama kali masuk ke dalam bangunan itu sangat tidak biasa. Udara seakan lebih dingin dari biasanya, sepi yang terlalu dalam, dan waktu seperti berhenti berdetak. Namun ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya, sesuatu yang ia simpan dalam-dalam sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menceritakannya. Di meja kerja salah satu penjaga, Joseph menemukan sebuah jurnal harian. Bukan laporan teknis biasa, melainkan catatan pribadi Thomas Marshall. Tulisan tangan itu, meski sedikit terguncang, masih bisa dibaca dengan jelas. Tanggal 12 Desember, angin sangat kencang malam ini. James tampak cemas. Daniel terus melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu di balik kabut. Tanggal 13 Desember, angin semakin menjadi. Saya belum pernah melihat Daniel sekaku ini. Ia biasanya keras kepala dan keras suara, tetapi hari ini ia membisu. Kami makan malam tanpa berkata sepatah kata pun. Tanggal 14 Desember, James berdoa. Ia bukan tipe yang religius. Daniel menangis. Saya merasa seolah kami sedang diawasi. Dan setelah itu, tidak ada entry lagi. Tidak ada tanggal 15. Tidak ada penjelasan. Jurnal itu berhenti seperti napas yang terputus. Laporan ini bocor ke kalangan internal, lalu menyebar diam-diam ke masyarakat. Tidak butuh waktu lama sampai kisah ini berubah menjadi cerita bisik-bisik di bar-bar pelabuhan. Ada yang mengatakan mereka diserang oleh bajak laut modern yang mengincar persediaan. Ada pula yang meyakini bahwa ketiganya mengalami tekanan psikologis karena isolasi, dan salah satu dari mereka mungkin mengalami halusinasi berat, hingga akhirnya berujung pada penghilangan nyawa secara tak terduga. Namun teori paling menyeramkan datang dari warga tua yang tinggal di desa terdekat. Mereka menyebut Pulau Flannan sebagai tempat yang tak pernah benar-benar kosong. Konon, sejak ratusan tahun lalu, pulau itu dipercaya dihuni oleh sosok-sosok penjaga gaib. Makhluk-makhluk tak terlihat yang hanya menampakkan diri kepada mereka yang tak sengaja menantang batas-batas alam. Seorang lelaki tua, penduduk lokal yang bernama Ewan Makelar, mengaku pernah menjadi bagian dari tim awal yang membangun mercusuar itu pada akhir tahun 1890-an. Dalam percakapan lirih dengan seorang wartawan muda, Ewan menyebut bahwa ia dan beberapa rekannya sering mendengar suara lonceng berbunyi sendiri di malam hari, padahal tidak ada angin. Batu-batu bangunan kadang berpindah posisi keesokan paginya. Beberapa pekerja bahkan menolak kembali ke sana setelah mengalami mimpi buruk berulang tentang tamu-tamu tak diundang yang berdiri di tepi tebing. Namun semua ini ditutup-tutupi. Pemerintah tidak ingin menimbulkan kepanikan. Mercusuar harus tetap beroperasi. Perairan itu adalah jalur penting bagi perdagangan. Dan bagi Northern Lichtosebord, efisiensi dan ketenangan publik lebih penting daripada memperdebatkan hal-hal yang dianggap mistis. Laporan resmi akhirnya disederhanakan. Ditulis dengan bahasa yang netral dan dingin. Diduga kuat bahwa para penjaga hilang karena tersapu ombak besar saat memperbaiki peralatan di sisi barat pulau. Penjelasan ini tidak memuaskan semua pihak, tapi dianggap cukup untuk menutup perkara. Namun Joseph Moore tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan ombak dan angin. Ia tidak pernah bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seolah tertinggal di balik dinding batu mercusuar. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa 2 jas hujan telah diambil, sementara 1 tidak. Apa yang membuat salah satu dari mereka keluar tanpa pelindung tubuh dalam cuaca ekstrim?
Apakah ia panik? Apakah ia mendengar sesuatu? Apakah ia melihat sesuatu? 3 hari setelah laporan resmi ditutup, Joseph kembali ke Pulau Flannan. Kali ini sendiri. Ia meminta izin untuk menginap 1 malam di sana. Ia membawa jurnal Thomas dan mencoba duduk di tempat yang sama, menulis ulang catatan-catatan lama sambil mengamati sekeliling. Malam itu, ia tidak tidur, dan hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah menceritakan secara lengkap apa yang ia lihat atau dengar di malam tersebut. Ia hanya berkata dalam 1 kalimat kepada anak sulungnya, "Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak boleh disentuh terlalu lama." Pulau Flannan kembali sunyi. Mercusuar tetap berdiri, namun tidak lagi bersinar untuk 3 jiwa yang hilang. Setelah kejadian itu, pengawasan terhadap mercusuar diperketat. Tidak ada lagi 3 penjaga yang ditugaskan sekaligus. Sistem rotasi baru diterapkan, dan para petugas yang dikirim kini dibekali bukan hanya perlengkapan, tetapi juga pelatihan psikologis. Seolah, meski tak diakui, pihak berwenang tahu bahwa yang mereka hadapi bukan hanya cuaca ekstrim, melainkan tekanan mental yang sulit diukur dengan alat biasa. Namun kisah tidak berhenti sampai di sana. 3 tahun setelah insiden itu, tahun 1903, seorang pelaut bernama Alastair Reid melaporkan pengalaman yang mengejutkan. Ia tengah berlayar sendirian melewati perairan dekat Eilean Mor saat kabut tebal turun secara tiba-tiba. Bukan hal yang aneh di lautan Skotlandia. Tapi apa yang ia saksikan di dalam kabut itu membekas dalam benaknya seumur hidup. Alastair melihat bayangan samar di dekat mercusuar. 3 sosok berdiri di tepi tebing, tak bergerak, menghadap laut. Ia memanggil mereka, tetapi tak ada yang menjawab. Ketika ia mendekat dengan kapal kecilnya, sosok-sosok itu lenyap begitu saja ke dalam kabut. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, ilusi karena kelelahan. Namun saat ia melintasi bagian pulau yang lebih dekat, ia mendengar sesuatu dari arah batu karang. Bukan suara angin, tapi suara dentingan logam, seperti rantai yang diseret perlahan. Cerita ini awalnya dianggap omong kosong, tapi Alastair bukan orang biasa. Ia adalah pelaut senior, dikenal jujur dan tak pernah mencari sensasi. Ia tidak menulis memoir. Ia tidak memberi wawancara. Cerita itu hanya muncul dalam surat pribadi kepada adiknya yang baru ditemukan puluhan tahun kemudian. Sementara itu, warga daratan yang tinggal di desa terdekat mengaku bahwa sejak kejadian hilangnya 3 penjaga itu, anjing-anjing mereka enggan menatap ke arah laut saat malam tiba. Anak-anak kecil kerap mengigau menyebut, lampu yang berkedip tapi tidak ada orang. Dan satu persatu, warga tua mulai menyampaikan kisah-kisah lama yang dulunya disimpan rapat. Salah satunya adalah cerita tentang batu dataran hitam, batu besar yang terletak di ujung tebing Pulau Flannan. Konon, batu itu dipercaya sebagai tempat ritual kuno di masa silam, jauh sebelum Skotlandia mengenal agama formal. Para pelaut dulu membawa persembahan kecil ke sana agar dilindungi selama melaut. Sebagian percaya, ketika mercusuar dibangun di atas tanah itu tanpa permisi, sesuatu yang lama tertidur, terbangun. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Flannan tidak pernah benar-benar dilupakan. Pada tahun 1912, seorang penulis bernama Wilfrid Wilson Gibson menerbitkan puisi berjudul Flannan Islay, yang menggambarkan misteri itu dengan lirih dan mencekam. Meskipun berbentuk fiksi, puisi itu menggugah kembali rasa takut kolektif masyarakat terhadap sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Dan sementara dunia perlahan melupakan 3 nama yang dulu hidup dalam sunyi dan badai, di tempat terpencil lainnya, seorang anak kecil sedang belajar menulis. Namanya Liam Duchat. Ia adalah cucu dari James Duchat, salah satu dari 3 penjaga yang hilang. Ia tumbuh dengan mendengar kisah tentang kakeknya, bukan dari cerita bahagia, tapi dari potongan-potongan kesaksian yang tidak pernah lengkap. Liam merasa terpanggil. Saat dewasa, ia memutuskan untuk menempuh jalur pendidikan sejarah dan arkeologi. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk menyatukan keping-keping yang tercecer dari masa lalu keluarganya. Tahun 1946, ia bersama tim kecilnya mencoba kembali ke Eilean Mor. Bukan untuk menyelidiki secara resmi, melainkan untuk menelusuri batu-batu tua, simbol-simbol yang terukir samar di permukaan tebing, dan jalur-jalur tersembunyi yang tidak pernah dicatat dalam peta resmi. Di salah satu ceruk batu, mereka menemukan ukiran kuno yang nyaris tak terlihat. Bentuknya menyerupai 3 garis vertikal berdampingan, dengan lingkaran kecil di atasnya, seperti 3 penjaga yang berdiri diam dalam kabut. Tidak ada artefak penting yang ditemukan, tidak ada peninggalan jasad,
Tetapi Liam tahu bahwa pulau itu menyimpan lebih dari sekadar cuaca buruk. Ia menuliskan catatan singkat dalam buku jurnalnya. Pulau ini bukan hanya tempat, ia adalah pintu. Dan mereka yang melewatinya tidak selalu bisa kembali. Liam tidak pernah kembali ke pulau itu. Ia memilih hidup tenang di Inverness, menjadi pengajar, dan menularkan rasa hormat kepada sejarah kepada generasi muda. Namun setiap tahun, pada tanggal 15 Desember, ia akan berdiri di pinggir dermaga, memandang laut yang jauh, dan menyalakan lentera kecil untuk 3 nama yang lenyap dalam kabut. Tahun-tahun terus berlalu, tetapi nama Pulau Flannan tak pernah sepenuhnya menghilang dari peta cerita rakyat Skotlandia. Bagi sebagian besar pelaut, pulau itu tetap menjadi wilayah larangan. Bukan karena cuaca atau medan yang sulit, tapi karena cerita-cerita aneh yang terus bermunculan dari generasi ke generasi. Bahkan ketika teknologi mulai masuk, radio komunikasi pun diperkenalkan, pulau itu tetap enggan memberi jawaban pasti. Tahun 1955, 55 tahun setelah insiden itu, pemerintah Skotlandia memutuskan untuk memasang sistem komunikasi jarak jauh di mercusuar Flannan. Tujuannya sederhana, untuk meningkatkan keamanan para penjaga yang masih bertugas secara bergiliran. Dengan alat baru itu, setiap penjaga dapat berkomunikasi langsung dengan pusat pengawasan di daratan. Pada musim gugur tahun itu, 2 orang teknisi dikirim untuk memasang dan menguji perangkat tersebut. Mereka adalah Douglas Fraser dan Ian McNeill, 2 pria muda, penuh semangat, dan tidak percaya pada tahayul. Bagi mereka, cerita hilangnya 3 penjaga hanya bagian dari kisah tua yang dibesar-besarkan oleh media dan ketakutan. Hari pertama di pulau berlangsung tenang. Mereka memasang antena dan kabel, memeriksa kekuatan sinyal, dan mencatat semua hal teknis dalam buku log. Namun ketika malam tiba, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Douglas yang saat itu tengah memantau panel sinyal di dalam ruang kontrol mendengar suara statis aneh dari radio. Itu bukan suara biasa. Di antara gemerisik saluran, terdengar seperti bisikan. Pelan, tapi teratur. Ia memanggil Ian untuk memastikan, dan keduanya menyimak dalam diam. Bisikan itu bukan bahasa yang mereka kenal, tapi ritmenya seperti doa, diulang-ulang, dengan nada rendah, hampir seperti nyanyian pengantar tidur dari zaman kuno. Ian sempat mencoba merekamnya dengan alat perekam portabel, tapi hasilnya hanya nais putih. Begitu pagi datang, suara itu lenyap. Mereka melaporkan kejadian itu ke daratan, namun mendapat balasan agar tetap fokus pada pekerjaan. Bisa jadi itu gangguan gelombang atau interferensi alam, kata laporan resmi. Tapi malam berikutnya, kejadian berulang. Dan kali ini, mereka mendengar langkah kaki dari arah menara meski tidak ada orang lain di pulau itu. Dengan senter dan alat pelindung, mereka memeriksa setiap sudut mercusuar, tangga spiral, ruang observasi, bahkan loteng. Tidak ada siapapun. Tapi ketika mereka kembali ke ruang kontrol, alat perekam menunjukkan pergerakan gelombang frekuensi yang sangat aneh. Seolah ada siaran tak terlihat yang memancar dari dalam pulau. Pada hari keempat, Douglas mulai merasa tidak sehat. Ia menjadi pendiam dan mudah gelisah. Matanya sering terarah keluar jendela, ke arah batu besar di ujung tebing, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ian khawatir dan meminta izin untuk kembali lebih awal. Ketika kapal penjemput datang, Douglas menolak berbicara. Ia hanya menuliskan 1 kalimat di halaman belakang buku log mereka. "Aku tidak sendiri. Mereka belum pergi." Setelah kejadian itu, Douglas mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai teknisi kelautan dan pindah ke pedalaman, tinggal di daerah terpencil bersama keluarganya. Ia tidak pernah bersedia diwawancarai. Ian, yang melanjutkan karirnya di bidang komunikasi, selalu menyebut kejadian itu sebagai pengalaman paling sunyi dalam hidupnya. Sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara-suara yang ada, bukan berasal dari dunia yang ia kenal. Laporan mereka sempat dimasukkan dalam arsip tertutup oleh pihak berwenang. Namun pada tahun 1992, arsip tersebut secara tidak sengaja dibuka kembali oleh sekelompok peneliti independen yang tertarik pada sejarah lokasi-lokasi terpencil di Inggris dan Skotlandia. Di antara tumpukan dokumen, ditemukan grafik gelombang aneh yang dicatat pada malam kejadian. Bentuknya seperti pola berulang, membentuk garis spiral dengan frekuensi turun-naik. Beberapa ahli fisika menyebutnya gelombang beraturan tak alami. Namun tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan sumbernya. Malam demi malam di pulau itu terus berganti. Mercusuar Flannan tetap menyala secara otomatis sejak tahun 1971,
tanpa perlu penjaga lagi. Teknologi akhirnya menghapus jejak manusia dari tempat itu. Tapi anehnya, justru setelah itu, laporan-laporan aneh meningkat. Nelayan mengaku melihat cahaya di tebing yang tidak berasal dari lampu utama. Suara seperti langkah sepatu berat yang mengitari menara. Dan dalam kasus paling terkenal, seorang fotografer amatir yang mencoba mengabadikan pemandangan malam di pulau tersebut menemukan sosok bayangan di salah satu fotonya. Sosok tegak, berdiri di balik jendela mercusuar, menatap keluar. Foto itu sempat viral di kalangan komunitas misteri, meskipun banyak yang menganggapnya hasil pantulan atau efek cahaya. Tapi bagi mereka yang mengenal kisah ini sejak awal, gambar itu hanya memperkuat satu hal. Pulau Flanan menyimpan memori. Dan kadang, memori itu mencoba berbicara kembali. Waktu terus berjalan. Generasi berganti. Teknologi berkembang pesat. Namun satu hal tetap tidak berubah. Bayangan misteri yang menggantung di atas Pulau Flanan. Tahun 2000. 100 tahun telah berlalu sejak hilangnya 3 penjaga mercusuar yang menjadi asal mula segala cerita. Pemerintah Skotlandia, bersama dengan organisasi sejarah maritim, memutuskan untuk menggelar peringatan 100 tahun tragedi Eilean Mor. Acara itu bukan sekadar penghormatan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa apa yang terjadi di sana tak pernah benar-benar dipahami sepenuhnya. Liam Ducat, yang kini telah menjadi kakek, hadir dalam acara tersebut bersama cucunya, Fiona. Fiona tumbuh besar dengan cerita-cerita yang dulu hanya dianggap dongeng malam. Namun baginya, kisah itu bukan sekadar cerita, melainkan bagian dari darah dan ingatannya. Ia adalah generasi ketiga dari keluarga Ducat yang masih menatap laut dengan rasa hampa yang sama. Dalam upacara itu, sebuah lentera diletakkan di tepi dermaga, di titik di mana kapal terakhir menjemput jasad yang tidak pernah ditemukan. Lentera itu menyala sepanjang malam, menandai 1 abad keheningan yang belum terjawab. Namun malam itu, Fiona berjalan sendirian ke arah bibir tebing. Ia membawa jurnal tua milik Thomas Marshall yang selama ini disimpan keluarganya. Di halaman belakang, terselip secari kertas yang belum pernah dibaca siapapun sebelumnya. Tulisan tangan itu nyaris pudar, tetapi masih bisa dikenali. Jika kami tidak kembali, tolong jaga mercusuar tetap hidup. Cahaya itu bukan hanya untuk kapal, tapi untuk jiwa. Fiona tidak menangis. Ia hanya duduk diam, mendengarkan suara angin yang berdesir melalui bebatuan. Suara itu tidak asing. Ia menyadari, tempat ini telah menjadi semacam pelindung atau penjara bagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tahun-tahun setelah peringatan itu, Fiona mendedikasikan hidupnya untuk meneliti sejarah maritim dan lokasi-lokasi terisolasi di wilayah Atlantik Utara. Ia menulis buku berjudul Penjaga yang Tak Terlihat, sebuah karya yang menggabungkan catatan sejarah, arsip lapangan, dan kesaksian pribadi keluarga. Buku itu menjadi referensi utama dalam memahami sejarah Flanan dan fenomena psikologis yang dialami oleh para penjaga mercusuar sepanjang abad. Namun lebih dari itu, buku tersebut membuka percakapan baru tentang bagaimana tempat-tempat sunyi menyimpan trauma kolektif. Bahwa terkadang, bukan hanya manusia yang mengingat, tetapi tempat itu sendiri. Kini, Eilean Mor bukan lagi sekadar pulau yang ditakuti. Ia menjadi simbol. Simbol dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus selalu dijawab, dari keberanian orang-orang yang berdiri melawan kesepian, dan dari ingatan yang tidak akan pernah padam, selama ada satu cahaya kecil yang terus menyala. Mercusuar itu kini telah otomatis. Tidak ada penjaga, tidak ada rotasi, tapi entah mengapa, cahaya itu tetap hidup, tidak pernah padam, meski badai datang. Seolah ada yang masih menjaganya. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun perlahan, nelayan yang melintas dari jauh kadang melihat 3 bayangan berdiri diam di tepi tebing. Tidak bergerak, tidak mengganggu, hanya berjaga. Hilangnya 3 penjaga mercusuar Pulau Flanan pada tahun 1900 bukan hanya menyisakan misteri yang menggantung, tetapi juga meninggalkan dampak nyata yang bergaung hingga jauh ke masa depan. Setelah insiden tersebut, Northern Lictose Board segera mengubah sistem operasional di seluruh mercusuar di Skotlandia. Para penjaga tidak lagi ditugaskan dalam kelompok kecil tanpa rotasi, dan peralatan keamanan serta komunikasi mulai ditingkatkan. Pulau Flanan menjadi tolok ukur penting bagi perubahan regulasi keselamatan kerja di lingkungan ekstrim. Dalam lingkup hukum dan kebijakan, peristiwa ini mendorong diterbitkannya standar baru untuk pencatatan laporan harian, inspeksi berkala, dan sistem rotasi yang lebih manusiawi bagi petugas yang bekerja di lokasi-lokasi terisolasi. Pulau itu,
yang dulunya hanya dianggap sekadar titik terang di tengah laut, kini menjadi studi kasus dalam pelatihan penjaga mercusuar dan pelaut muda. Dari sisi sosial dan budaya, tragedi ini menumbuhkan kesadaran bahwa kesepian dan tekanan mental bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Hilangnya 3 pria itu bukan hanya soal badai dan ombak, tetapi juga tentang betapa rentannya manusia di hadapan alam dan waktu. Kisah ini mengubah cara orang memandang pulau terpencil, bukan hanya sebagai tempat kerja, tetapi juga ruang batin yang perlu dihormati. Kini, seabad lebih telah berlalu. Mercusuar Flannan berdiri tanpa penjaga, tapi kisahnya tetap hidup. Di museum-museum maritim, nama Thomas Marshall, James Duchat, dan Donald MacArthur diabadikan bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai simbol pengabdian yang senyap namun bermakna. Lentera mereka, meski tak terlihat lagi di langit malam, telah berubah menjadi cahaya bagi pelajaran sejarah dan kemanusiaan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua hal di dunia harus bisa dijelaskan secara rasional. Ada kalanya, misteri bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk dihormati. Bahwa keberanian bukan hanya ditunjukkan lewat pertempuran, tapi juga lewat kesetiaan diam dalam kesunyian. Dan bahwa kadang, cahaya yang paling terang justru datang dari tempat paling gelap. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan kisah nyata ini bersama Jendela Hazanah. Semoga cerita ini memberi kita semua wawasan, kepekaan, dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap sejarah dan misteri kehidupan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar cahaya kisah ini terus menyebar. Sampai jumpa di cerita nyata berikutnya. Salam hangat dan penuh cahaya dari kami, Jendela Hazanah.